Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwen Eka Sulawati dengan NIM 2402020474. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan UAS interpersonal skill. Saya akan membagikan refleksi pribadi saya berdasarkan pengalaman nyata yang saya alami, dan juga bagaimana saya menerapkan prinsip-prinsip 7 kebiasaan efektif dari Stephen R. Covey dalam kehidupan saya sehari-hari. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi dan gambaran nyata tentang pentingnya soft skill dalam kehidupan pribadi dan profesional. Nah, jadi pertanyaan yang saya pilih yaitu pertanyaan nomor 1, 3, dan juga 4. Nah, pertanyaan nomor 1-nya itu refleksi paradigma. Yang pertama, pengaruh perubahan paradigma terhadap efektivitas diri. Yang kedua, ada contoh perubahan paradigma pribadi dan hubungkan dengan soft skill dan 7 kebiasaan. Nah, jadi paradigma adalah cara kita memandang dunia semacam kacamata yang membentuk bagaimana kita melihat diri sendiri, orang lain, dan situasi. Perubahan paradigma berarti mengubah cara pandang kita, dan saat cara pandang kita berubah, cara kita bertindak dan merespon juga akan berubah. Nah, saya dulu punya paradigma bahwa kesuksesan itu adalah nilai akademik sempurna. Nah, karena itu saya jadi stres kalau nilainya tidak maksimal dan merasa gagal. Tapi setelah belajar tentang kebiasaan proaktif dan tujuan akhir, saya mulai menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang nilai, tapi tentang pertumbuhan pribadi, disiplin, dan bagaimana saya bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Saya mengubah paradigma saya dari nilai adalah segalanya menjadi belajar dan berkembang adalah tujuan utama. Perubahan ini membuat saya lebih tenang, lebih proaktif, dan tidak mudah panik saat menghadapi tantangan. Nah, kebiasaan proaktif atau habit 1 membuat saya sadar bahwa saya bisa memilih sikap. Kebiasaan begin with the end in mind, habit 2, menolong saya untuk melihat masa depan saya bukan hanya hasil hari ini. Nah, dan kebiasaan put first thing first, habit 3, melatih saya mengatur prioritas termasuk mengurus diri sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu perubahan paradigma kecil dalam pikiran saya membuat perubahan besar dalam cara saya hidup, belajar, dan menghadapi tantangan. Nah, jadi selanjutnya jawaban soal 3, studi kasus proaktif tujuan prioritas. Nah, pertanyaannya bagaimana menerapkan habit 1, 2, dan 3 dalam saat keadaan tekanan. Nah, yang kedua ada jelaskan pendekatan dan keputusan yang kamu ambil berdasarkan nilai pribadi. Nah, saya pernah mengalami minggu yang sangat berat, tugas kuliah bertumpuk, ada kegiatan organisasi yang padat, dan juga ada masalah keluarga yang bikin saya kepikiran terus. Nah, di saat seperti itu, saya mencoba menerapkan habit 1, yaitu be proaktif. Saya sadar bahwa saya bisa memilih untuk tidak panik. Saya duduk dan lalu saya ambil napas dalam-dalam dan saya membuat daftar hal-hal yang bisa saya kontrol dan yang tidak bisa saya kontrol. Nah, jadi saya fokusnya itu ke hal yang bisa saya kendalikan. Nah, lalu saya mulai dengan habit 2, yaitu begin with the end in mind. Saya bayangkan apa tujuan saya minggu ini. Tujuan saya adalah menyelesaikan tugas utama, tetap hadir di rapat penting, dan punya waktu istirahat agar mental saya tetap stabil. Jadi itu arah saya. Nah, setelah tahu tujuan, saya terapkan habit 3, yaitu first thing first. Saya bikin jadwal prioritas, saya kerjakan dulu tugas besar yang deadline-nya paling dekat. Untuk kegiatan organisasi, saya delegasikan beberapa tugas ke teman saya. Nah, saya juga tentukan batas jam istirahat agar tidak burnout. Nah, nilai pribadi yang saya pegang dalam keputusan ini adalah tanggung jawab, keseimbangan hidup, dan kejujuran. Saya lebih terbuka ke teman organisasi tentang kondisi saya dan ternyata mereka sangat mendukung. Nah, pelajaran yang bisa saya ambil saat kita tahu apa yang penting dan bertindak secara sadar, tekanan bisa dihadapi dengan bijak, bukan dengan panik. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu relasi dan empati. Pertanyaannya, terapkan Trinity
win-win dan search for to understand. Nah, yang kedua ada sertakan satu konflik nyata dan cara kamu menyelesaikannya. Nah, dalam suatu proyek kelompok kampus, saya pernah mengalami konflik pendapat. Kami sedang membuat presentasi dan saya punya ide konsep visual yang simpel. Tapi satu teman saya ingin konsep yang ramai dan penuh warna. Kami sama-sama ngotot. Diskusi jadi tidak sehat. Bahkan sempat membuat suasana terasa tegang. Nah, saya lalu mencoba menerapkan habit 5, yaitu support to understand dan do be understood. Nah, saya memilih diam dan mendengarkan dulu. Saya tanya, kenapa kamu lebih suka desain itu? Ternyata dia ingin tampil beda karena sebelumnya kelompok kami sering dinilai biasa aja. Saya baru sadar dia punya niat baik dan semangat. Setelah itu saya jelaskan sudut pandang saya. Saya bilang, saya ingin tampilan yang bersih agar isi presentasi mudah dibaca. Lalu saya terapkan habit 4, think win-win. Saya ajak dia cari jalan tengah. Kami sepakat memakai desain yang bersih tapi dengan warna-warna cerah agar tetap mencolok dan enak dilihat. Nah, lalu hasilnya presentasi kami jadi unik dan mendapat pujian. Dan yang lebih penting, hubungan kami tetap baik dan makin kuat karena kami saling menghargai. Kesimpulan dari pengalaman ini, saat kita menunda keinginan untuk didengarkan dan memilih untuk mendengarkan lebih dulu, konflik bisa berubah menjadi sinergi yang produktif. Nah, jadi demikianlah refleksi saya untuk 3 soal UAS mata kuliah interpersonal skill. Dari pengalaman yang saya ceritakan, saya semakin menyadari bahwa kehidupan yang efektif dan penuh makna dimulai dari cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Semoga refleksi ini bisa menggambarkan pemahaman saya terhadap prinsip-prinsip 7 kebiasaan efektif. Terima kasih. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy.